Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan usaha industri tempe di Kemiling, studi kelayakan agribisnis. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu anggota kelompok kami yang terdiri dari Farul Amri, NPM 19754009, saya sendiri Isruf Safitri dengan NPM 19754012, serta Tina Handayani dengan NPM 19754030 pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni SPMEP. Latar belakang, potensi dan peluang pengembangan aneka olahan kedelai masih terbuka luas dengan salah satu jenis olahan kedelai yang paling populer hingga sekarang adalah tempe. Sebanyak 50% konsumsi kedelai digunakan untuk pembuatan tempe, 30% sebagai bahan baku pembuatan tahu, dan sisanya olahan lain. Industri pengolahan kedelai dengan proses fermentasi diantaranya yaitu pembuatan tempe. Tempe adalah jenis makanan yang menjadi ciri khas negara Indonesia karena masyarakatnya yang gemar sekali mengkonsumsi tempe. Tempe sendiri dibuat dengan bahan kedelai yang dijadikan bahan baku. Tempe sudah akrab di lidah orang Indonesia sejak lama. Makanan hasil variasi olahan kacang kedelai ini pun menjadi makanan yang populer karena harganya yang relatif terjangkau dikonsumsi masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah, hingga masyarakat kelas atas. Bahan utama pembuatannya yaitu kedelai menjadi komoditas yang selalu diperhatikan oleh pemerintah pada aspek stabilisasi pasokan dan harga kedelainya. Seperti pada 7 Januari 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah melaksanakan upaya cepat dalam menstabilkan pasokan dan harga kedelai agar pengrajin tempe dan tahu dapat terus berproduksi. Langkah cepat dalam 100 hari pertama adalah memastikan ketersediaan kedelai harus aman dan tidak terganggu. Mekanisme penyaluran dilakukan dengan menggandeng asosiasi importir yang menjual ke pengrajin dengan harga kedelai 10.000 per kilogramnya. Upaya itu pun juga diikuti dengan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan kedelai dalam negeri. Sehingga untuk selanjutnya kebutuhan kedelai dapat disuplai secara mandiri. Tenornya tempe dengan banyaknya orang yang menyukainya pun sangat menguntungkan untuk menjadikan ladang bisnis yang menjanjikan. Banyaknya orang yang menggemari tempe sebagai pilihan konsumsi yang menyehatkan membuat olahan tempe untuk menjadikan bisnis ini dapat berpeluang yang baik. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Industri Tempe Bapak Rashid dengan pemilik Rashid, umur 36 tahun, status sudah menikah, alamat Jalan Imam Bonjol, Gang Waluh, Kemiling, Bandar Lampung dengan kode pos 35158 Indonesia. Usaha tempe Bapak Rashid merupakan usaha perorangan yang didirikan oleh Bapak Rashid yang terletak di Kelurahan Kemiling, Bandar Lampung. Industri rumahan tempe yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Waluh 6, Kemiling, Bandar Lampung ini telah berdiri selama 11 tahun. Awal berdirinya pada tahun 2010. Tempe yang diproduksi oleh Bapak Rashid ini dijual dan dipasarkan ke Pasar Natar Lampung Selatan. Untuk melihat kemungkinan pengembangan usaha, perlu dipelajari mengenai studi kelayakan usaha ini. Bidang usaha tempe Bapak Rashid merupakan bidang usaha agroindustri. Beliau memanfaatkan hasil pertanian berupa kedelai untuk dijadikan olahan industri tempe. Agroindustri adalah suatu kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Udayana 2011. Industri tempe Pak Rashid termasuk ke dalam bentuk perusahaan industri rumahan. Tempe yang diproduksi Pak Rashid diproduksi di rumahnya dengan 2-4 orang tenaga kerja termasuk keluarganya dengan modal pribadi Bapak Rashid. Pak Rashid pun menjual hasil olahan industri tempenya di Pasar Natar, yaitu di mana baik aksesibilitas, visibilitas, tempat parkir, lingkungan, persaingan semua cukup baik sebagai penunjang usaha industri yang dijalankan, khususnya proses pemasaran. Usaha tempe Bapak Rashid ini tidak melakukan segmentasi pasar, yaitu di mana Bapak Rashid menggabungkan semua segmen yang ada di dalam pasar yang dihadapinya. Bapak Rashid tidak mengelompokkan dan tidak mencari sasaran pada kelompok segmen tertentu, tetapi dia bergerak ke dalam pasar umum, yaitu masyarakat yang sangat heterogen. Maka hal ini berarti dia memperlakukan konsumen yang berbeda-beda itu dengan cara atau strategi penyampaian, penyajian, dan pelayanan atau marketing mix yang sama. Jadi, dalam hal ini, perusahaan berpandangan bahwa semua orang atau konsumen adalah sama, jadi perlakuannya terhadapnya juga sama. Pengorganisasian dapat dilihat pada bagan yaitu Bapak Rashid sebagai pemilik, Ibu Apri pada manajemen keuangan, Bapak Danu pada manajemen produksi, serta Bapak Ahmad yang bertanggung jawab pada pemasaran.
Untuk memudahkan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan, Bapak Rashid membagi setiap pekerjaan pada masing-masing karyawan berdasarkan pada urutan kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan seekonomis mungkin dalam bidangnya masing-masing. Langkah konkret dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengadakan pembagian pekerjaan atau tugas yang jelas di antara pekerja. Produk perumahan olahan kedelai menjadi tempe Bapak Rashid ini menjual tempe di sekitaran Bandar Lampung dan memposisikan penjualannya di Jalan Imam Bonjol, Gang Walu 6 Kemiling Bandar Lampung, serta memasarkannya di Pasar Natar. Proses produksi. Produksi dilakukan setiap hari. Kegiatan ini rutin dilaksanakan mulai 7 sampai dengan 13.00 oleh 4 orang karyawan sebagai pekerja produksi dari penimbang kacang, perebusan, perendaman kacang, dan ditiriskan dan siap untuk proses peragian. Proses peragian kacang kedelai dan pencetakan tempe dilakukan oleh Bapak Rashid sendiri. Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan tempe adalah sebagai berikut. Yang A, kacang kedelai dibersihkan dari bahan-bahan lain yang tercampur kemudian cuci hingga bersih. B, perendaman kacang kedelai yang telah dicuci bersih selama 3 jam dengan air panas yang sudah mendidih untuk proses hidrasi agar kacang kedelai dapat menyerap air sebanyak mungkin. C, biji kacang kedelai kemudian dilakukan penggilingan untuk memecahkan pemisahan kulit. D, kacang kedelai kemudian cuci atau bilas dengan menggunakan air bersih. Dan yang terakhir, E, kacang kedelai kemudian dikukus atau direbus sampai dengan empuk. Yang F, tampah atau tempat penirisan yang telah dibersihkan lalu diangini sambil diaduk hingga kedelai tersebut terasa hangat. Yang G, penaburan setelah kacang kedelai terasa empuk, tuangkan kacang kedelai tersebut pada ragi tempe yang telah disiapkan sedikit demi sedikit sampai diaduk supaya merata. Takaran 0,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai. Jadi dalam proses peragian kacang kedelai dalam 1 hari 100 kg kedelai memerlukan ragi sebanyak 50 gram. Yang H, persiapan papan cetak atau daun pisang untuk membungkus. Kalau bungkus tempe yang digunakan dalam pisang, maka sebelum digunakan daun tersebut diberi lubang-lubang kecil dengan menggunakan lidi atau garpu. Yang I, tahapan pencetakan kedelai yang telah diberi ragi tempe ke dalam cetakan. Yang J, proses fermentasi kacang kedelai disimpan atau diperem selama beberapa hari, yaitu 1-2 hari sehingga diperoleh tempe. 2.4 Aspek finansial. 1. Biaya variabel. Tabel 2 biaya variabel produksi tempe periode 1 tahun. Berdasarkan tabel 2 di atas merupakan biaya variabel produksi industri tempe Bapak Rashid yang terdiri dari kedelai, kayu bakar, minyak, ragi, plastik premium, dan tenaga kerja. Total keseluruhan biaya variabel periode 1 tahun adalah 40.500.000. Yang kedua, biaya tetap dan biaya investasi. Tabel 3 biaya produksi tempe periode 1 tahun, yaitu berdasarkan tabel 3 di atas diketahui jumlah biaya produksi periode 1 tahun industri tempe Bapak Rashid sebesar 10.044.500. Tabel 4 biaya investasi produksi tempe. Berdasarkan tabel 4 diketahui beberapa alat dan mesin masuk pada biaya investasi, yaitu berupa saringan, baskom, ember, dandang, spatula kayu, tampah kompor, mesin giling, mesin pemecah kedelai, solder, drum, dan rak-rakan. Keseluruhan total biaya 4.318.000. Baik, di sini akan saya lanjutkan bab 3, analisis kriteria investasi. Analisis pendapatan. Pendapatan dalam suatu perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Total pendapatan sama dengan harga produk dikali dengan total penjualan. Maka pendapatan pada usaha tempe Bapak Rashid periode 1 tahun yaitu 2.000 dikali dengan 50.400 piece, yaitu 100.800.000 rupiah. Lalu di sini keuntungan usaha merupakan pengurangan pendapatan total dengan biaya total. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Keuntungan sama dengan TR dikurang dengan TC. Maka keuntungan yang diperoleh pada usaha industri tempe Bapak Rashid periode 1 tahun yaitu Rp47.556.000. Di sini perhitungan Excel, NPV, IRR,
gross BC, net BC, BEP, dan PBP. Di sini NPV-nya yaitu 8.641,85. Lalu di sini gross BC-nya 28.739,08. Lalu net BC-nya di sini 1,13. Lalu BEP-nya di sini 3,02 dan PBP-nya 2,05. Lalu di sini 5 gross benefit cost ratio, gross BC. Berdasarkan dengan analisis menggunakan Microsoft Excel, maka diperoleh nilai gross BC pada industri tempe Bapak Rasdi sebesar 28.739,08. Sesuai dengan kriteria nilai di mana gross BC lebih dari 1, artinya usaha dikatakan layak untuk dikembangkan. Yang keenam di sini analisis break-even point atau BEP. Berdasarkan dengan analisis menggunakan Microsoft Excel, maka break-even point pada industri tempe Bapak Rasdi terjadi pada tahun ketiga, bulan kedua, dan pada hari ke-28 dengan akumulasi nilai BEP 3,024. Yang ketujuh di sini analisis payback period atau PBP. Berdasarkan dengan analisis menggunakan Microsoft Excel, maka payback period pada industri tempe Bapak Rasdi terjadi pada tahun kedua dengan akumulasi nilai PBP yaitu 2,05. Baik, di sini bab 4 analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah suatu analisis untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Di sini ada tabel perubahan nilai NPV, IRR, dan net BC setelah biaya investasi naik 10%, yaitu yang di sini NPV min 10.707,4 kurang dari 0 atau tandanya tidak layak. Lalu di sini IRR 7% kurang dari 15% tandanya tidak layak. Lalu di sini net BC rasio 0,86 kurang dari 1, tandanya perusahaan ini tidak layak. Baik, di sini bab 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan, tenarnya tempe dengan banyaknya orang yang menyukainya, membuat tempe sangat menguntungkan untuk dijadikan ladang bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu kelayakan usaha bisnis tempe, ini kami menganalisis kelayakan dari industri Bapak Rasdi yang beralamat di Kemiling, Bandar Lampung. Adapun hasil yang kami dapat dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama, di sini keuntungan sebesar 47.556.000 per 1 tahun produksi. Yang kedua, dilihat dari nilai NPV yaitu 8.641,85, IRR 22%, net BC 1,13, gross BC yaitu 28.739,08, di mana masing-masing memenuhi kriteria. Lalu yang ketiga, setelah dianalisis sensitivitas kenaikan biaya tetap investasi sebesar 10% menggunakan Microsoft Excel, terdapat perubahan nilai, maka perusahaan itu jadi tidak layak untuk dikembangkan. Baik, di sini saran. Setelah dilakukan analisis finansial yang pada awalnya usaha layak untuk dikembangkan, tapi justru menjadi tidak layak setelah adanya kenaikan investasi. Oleh karena itu, sebaiknya produsen dapat mengantisipasi perubahan biaya produksi yang dapat mempengaruhi kelayakan, diantaranya yaitu yang pertama, adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya seperti konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, penurunan produktivitas. Lalu yang ketiga, mundurnya jadwal produksi tempe. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.